Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk kembali ke pelajaran SKI, masih di bab yang sama, hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Ya. Tapi hari ini kita masuk ke poin yang C, Baiat Aqobah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap diberikan kemudahan dalam belajarnya, dan tetap semangat terutamanya dalam belajar meskipun di dalam rumah, ya. Dan jangan lupa kalian tetap di rumah saja, menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, ya, agar nanti pada saat kalian kembali lagi ke sekolah, kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran tentang Baiat Aqobah, kita coba ulas dulu atau mengulang dulu sebentar mengenai pelajaran-pelajaran yang kita sudah bahas sebelumnya, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat di kota Mekah banyak sekali cacian bahkan tekanan dari kaum musyrik Quraisy, sehingga Rasulullah pergi ke kota Madinah, ya. Pada saat di kota Madinah yang sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya. Pada saat di Tanah Aqobah, beliau bertemu dengan keenam pemuda dari Madinah, ya, keenam pemuda dari Madinah. Nah, dan keenam pemuda tersebut akhirnya menyatakan beriman kepada Allah, ya, karena Rasulullah telah membacakan Al-Quran, sehingga keenam pemuda itu akhirnya memeluk agama Islam dan bersama-sama dengan Rasulullah. Nah, sekarang masih sambungan yang sebelumnya tentang Baiat Aqobah. Jadi pada saat musim haji datang kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini bersama dengan 12 orang dari Madinah. Ya, 5 orang diantaranya sudah bertemu dengan Rasulullah pada musim haji sebelumnya, tetapi ada 1 orang yang tidak bersama, yaitu Jabir bin Abdullah bin Rif'ah. Ya, sehingga totalnya ada 7 pemuda yang bersama dengan Rasulullah, sehingga totalnya ditambah dengan 5 menjadi 12 orang pemuda dari Madinah. Nah, ya. Yang 7 itu adalah yang pertama Mu'az bin Al-Haris bin Afra dari suku Khazraj. Lalu yang kedua adalah Zakwan bin Abdul Qais dari suku Khazraj. Dan yang ketiga adalah Ubadah bin Samit dari suku Khazraj. Lalu yang keempat adalah Yazin bin Sa'labah dari suku Khazraj. Dan yang kelima adalah Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari suku Khazraj. Yang keenam Abul Harisam bin At-Tayhan dari suku Khazraj. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Uwaim bin Sa'idah dari suku Aus, ya. Jadi ke-7 pemuda tersebut akhirnya bergabung dengan Rasulullah, ya. Ke-12 itu bertemu dengan Rasulullah di Tanah Aqobah, dan ini merupakan Baiat Aqobah yang pertama, ya. Baiat Aqobah yang pertama itu yang berisi adalah tidak ada atau tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak mencuri. Yang ketiga adalah tidak membunuh anak-anak mereka sendiri. Dan yang keempat adalah tidak mengumpat, ya. Tidak mengumpat. Yang kelima adalah tidak memfitnah. Dan yang keenam atau yang terakhir untuk Baiat Aqobah yang pertama adalah tidak menolak untuk berbuat kebaikan. Nah, itu adalah poin dari Baiat Aqobah yang pertama, ya.
Setelah itu mereka kembali ke Madinah. Nah, setelah perjanjian Aqabah, mereka kembali lagi ke Madinah dan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus sahabatnya bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu mengajarkan Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Ya, jadi di Madinah Rasulullah mengutus sahabatnya bernama Mus'ab bin Umair itu untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam lainnya kepada para pemuda atau para warga atau masyarakat di kota Madinah. Sehingga total dari dakwah Rasulullah di kota Madinah itu berjumlah 75 pemeluknya ya, 75 Islam yang sudah memeluk agama Islam, yang terdiri dari suku Aus dan yang terdiri dari suku Khazraj ya. Jadi dari ke-75 itu terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ya. Jadi tidak hanya kaum lelaki saja yang memeluk agama Islam, tetapi juga dari kaum perempuan juga sudah memeluk agama Islam. Nah, seperti yang sudah mereka berencana untuk bertemu Rasulullah di tanah Aqabah. Ya, agar tidak terlihat oleh kaum musyrik Quraisy, mereka berjumpa pada tengah malam. Jadi para sahabat dan para pengikut Rasulullah pergi ke tanah Aqabah Mina itu sambil mengendap-endap ya, mengendap-endap, dan dalam perjalanan melewati perbukitan untuk menghindari orang-orang Quraisy. Jadi pada malam hari mereka bertemu dengan Rasulullah itu di daerah jalan yang sangat terjal ya, di perbukitan. Rasulullah saat itu didampingi oleh pamannya bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga beliau membacakan Al-Quran kepada mereka. Setelah itu beliau berkata, "Aku meminta kalian berbaiat malam ini. Kalian akan melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Akhirnya mereka pun menyanggupinya. Ya, tapi ada pertanyaan dari seseorang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apabila Allah telah memberikan kemenangan, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Tanyanya ya. Tapi Rasulullah menjawab dengan sangat cepat ya, cepat dan tegas. Rasulullah berucap, "Aku akan menjalani hidupku bersama kalian dan aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi dan berdamai dengan siapa yang kalian ajak berdamai." Nah, itu adalah jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga mendengar jawaban Rasulullah, mereka semakin yakin ya, bahwasannya mereka bersumpah akan menepati janji mereka sekalipun harus mengorbankan seluruh harta atau kehilangan para pemimpin. Nah, itu adalah janji yang telah diucapkan oleh para pemuda ya, para pemuda dan juga ada beberapa yang muslim yang wanita. Ya. "Wahai Rasulullah, apa yang kami peroleh jika kami menepati janji?" Nah, ini adalah pertanyaan berikutnya kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah menjawab dengan tegas bahwasanya yang akan kalian dapati adalah surga. Ya, itu adalah jawaban yang sangat singkat tapi juga sangat jelas. Jadi pada saat pertemuan di malam hari, Rasulullah didampingi oleh pamannya, itu merupakan peristiwa yang dikenal dengan Baiat Aqabah yang kedua. Percakapan itulah sehingga meyakinkan bahwasanya Rasulullah itu benar-benar ingin sekali mengajak kaum muslimin untuk memeluk ke dalam agama Islam ya. Tapi setelah itu mereka pun kembali ke kemah-kemah ya. Setelah bertemu dengan Rasulullah,
ke-75 Muslim sehingga kembali lagi ke kota Madinah. Ternyata pertemuan semalam itu tercium atau diketahui oleh orang-orang Quraisy, ya, sehingga mereka pun mendatangi perkemahan orang-orang Madinah. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, sampainya di sana orang-orang muslim itu telah pergi, ya. Jadi itu adalah Baiat Aqobah, ya. Baiat Aqobah itu diulang, yang kedua isinya adalah melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Ya, inti dari Baiat Aqobah yang kedua. Baik. Pembahasan evaluasi yang telah kita pelajari tadi hanya sedikit. Soalnya yang pertama, dari ke-6 pemuda Madinah yang sebelumnya pernah bertemu dengan Rasulullah, siapa yang tidak ikut Baiat Aqobah yang pertama, ya. Jadi ada ke-6 pemuda muslim yang sebelumnya pernah mendatangi Rasul, tapi pada Baiat Aqobah pertama beliau tidak ikut, ya. Dan yang kedua, siapakah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam saat berdakwah di kota Madinah? Nah, ini adalah soal kedua. Gua rasa sangat mudah juga. Dan yang ketiga adalah apakah isi dari Baiat Aqobah yang kedua? Nah, yang tadi itu yang sudah dijelaskan. Apa sih isinya Baiat Aqobah yang kedua itu? Ya, gua rasa ini soal-soalnya mudah karena sudah dijelaskan. Mungkin kalian bisa juga melihat pada pembahasan yang ada di buku. Sepertinya ini saja pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah atau keliru, Bapak mohon maaf. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.